Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Biologi Dengan tema sistematika dan taksonomi. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Kurang lebih jenis ikan di Indonesia memiliki 8.500 jenis ikan. Kaji banding karakter morfologi baik secara internal maupun eksternal habitat ikan acuan dalam bidang ichthyologi dan rekayasa genetika. Diperlukan penguasaan ilmu identifikasi dan taksonomi ikan agar kita lebih mudah memahami dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut. dalam ruang lingkup taksonomi, yaitu meliputi identifikasi, tata nama, dan klasifikasi objek yang biasanya terbatas pada objek biologi atau sering diacu sebagai sistematika tumbuhan atau hewan. Berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti susunan, penyusunan, penataan, dan takson, yaitu setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Dan nomos, hukum sistematika yang berasal dari bahasa Latin sistema, cara penyusunan atau cara penataan. Sistematika adalah studi ilmiah tentang jenis-jenis dan keanekaragaman organisme dan tentang setiap dan seluruh hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka, atau ilmu keanekaragaman hidup, sehingga cakupannya lebih luas daripada taksonomi. Dalam taksonomi ikan, terdapat metode yang digunakan dalam taksonomi ikan. Yang pertama yaitu pengukuran morfometrik, yang dimana pengukuran standar yang digunakan pada ikan-ikan. Kemudian yang kedua terdapat ciri meristik. Nah, ciri meristik ini yaitu perhitungan jumlah bagian tubuh ikan. Kemudian ciri anatomi yaitu meliputi bentuk, kesempurnaan, dan letak linea literalis, letak dan ukuran organ-organ internal, anatomi khusus seperti gelembung, udara, dan organ-organ elektrik. Kemudian yang selanjutnya itu pola pewarnaan. Nah, pada bagian ini yaitu ciri spesifik yang dapat berubah sesuai dengan lingkungan, umur, dan waktu. Kemudian selanjutnya ada karyotipe, di mana ini yaitu berisikan deskripsi dari jumlah dan morfologi kromosom. Dan yang terakhir yaitu elektroforesis. Nah, elektroforesis ini yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui kesamaan genetik pada ikan. Terdapat identifikasi biota ikan dilakukan dengan memperhatikan bagian-bagian tubuh yang berkaitan dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah subkelas, kedua ordo, ketiga familia, keempat genus, dan yang terakhir spesies. Taksonomi ikan. Bagian-bagian ikan sendiri meliputi 6 hal, yaitu yang pertama ada rumus sirip. Rumus sirip yaitu suatu rumus yang menggambarkan bentuk dan jumlah jari-jari sirip dan bentuk dari sirip. Yang kedua ada perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi dari bagian-bagian tertentu antara bagian-bagian itu tersendiri. Terus yang ketiga ada bentuk garis susuk dan jumlah sisik yang membentuk garis susuk tersebut. Yang keempat ada jumlah sisik pada garis pertengahan atau garis sisi. Yang kelima ada bentuk sisik dan gigi berdasarkan susunan dan tepatnya. Dan yang keenam terakhir adalah tulang-tulang insan. Takson dan klasifikasi. Nah, objek studi yang besar jumlah dan keanekaragamannya telah dipilah-pilah atau dikelompokkan, yaitu yang menjadi unit suatu waktu. Unit inilah yang disebut oleh takson. Kemudian pembentukan takson ini disebut klasifikasi. Kemudian klasifikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan objek studi yang pada hakikatnya mencari kesamaan atau keseragaman dalam keanekaragaman. Nah, keseragaman ini ditunjukkan dengan kesamaan ciri ataupun sifat tertentu. Hal inilah yang menjadi dasar dari klasifikasi. Sistem klasifikasi. Klasifikasi pada awalnya berdasarkan kesamaan ciri-ciri atau sifat yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Misalnya, tumbuhan penghasil bahan pangan. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan ciri yang mudah dilihat, misalnya pergolongan pohon, semak, dan herba berdasarkan ketinggian tumbuhan. Klasifikasi seterusnya berkembang karena ada ciri yang tidak dapat dilihat, misalnya ciri anatomi dan kandungan zat kimia. Sistem klasifikasi diusahakan untuk menyederhanakan objek studi dalam bentuk kisah ringkas seluruh makhluk hidup. Sistem ini disebut sistem buatan atau artifisial. Sistem lain adalah sistem alam, yaitu pengelompokan seperti yang dikehendaki alam.
Sistem filogenetik mengacu pada hubungan kekerabatan antar golongan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, serta urut-urutannya dalam sejarah filogenetik makhluk hidup. Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau KITT. Ada 7 tingkatan dari bawah ke atas, yaitu spesies, genus, familia, ordo, klasis, dan divisio untuk tumbuhan atau filum untuk hewan, dan juga regnum. Lalu penulisan nama ilmiah adalah disusun atas 2 kata yang terdiri dari nama genus dan juga spesies. Lalu dicetak miring atau tebal, kecuali nama pemberi nama ilmiah tersebut. Untuk tulisan var tidak dicetak miring, namun nama varietas dicetak miring. Huruf kapital hanya pada huruf pertama nama genus. Contohnya Cinnamon Iners Rain. Lalu yang kedua ada pembeda utama makhluk hidup. Tumbuhan itu bergerak parsial. Misalnya mekarnya bunga dan tumbuhnya akar ke arah sumber air. Yang kedua ada autotrof juga. Terus yang kedua ada hewan, bergerak secara lokomosi dan bersifat heterotrof. Jamur tidak bergerak lokomosi seperti tumbuhan, tetapi memiliki kiting yang merupakan ciri hewan. Oleh karena itu dikelompokkan dalam kingdom fungi. Yang keempat ada Monera dan yang kelima ada Protista. Kemudian terdapat aliran sistematika yang dibagi menjadi 2, yaitu sistematika lama dan baru. Sistematika lama yaitu posisi memusat dari spesies, di mana ini bersifat tipologis, morfologis, dan non-dimensial. Kemudian selanjutnya perhatian variasi geografis sangat sedikit. Kemudian penentuan spesies diketahui dari satu atau beberapa contoh spesimen saja. Kemudian individu merupakan unit sistematika dasar. Kemudian yang sistematika baru yaitu definisinya morfologis diganti bersifat biologis, diikuti dengan faktor ekologis, variasi geografi, genetik, dan lain-lain. Kemudian bersifat multidimensional. Dan yang terakhir yaitu populasi merupakan unit sistematika dasar. Spesies bersifat multidimensional atau monotipik, alopatrik, dan sikling. Spesies monotipik. Spesies monotipik adalah spesies yang tidak punya subspesies atau hanya terdapat satu subspesies saja. Yang kedua, spesies alopatrik. Spesies yang mempunyai 2 subspesies atau lebih yang terdapat pada suatu daerah. Yang terakhir, spesies sikling atau kriptik adalah spesies yang secara morfologi sama, tetapi pada genetik, fisiologi, ekologi, reproduksi, dan tingkah laku sangat berbeda. Konsepsi sistematika ada 2, yaitu konsepsi tipe dan juga konsepsi populasi. Konsepsi tipe yang pertama, semua anggota dari suatu kategori taksonomi tergolong dalam suatu tipe. Yang kedua, menonjolkan ciri-ciri yang memisahkan kategori, faktor, keragaman ekologi, geografi, dan semua yang dianggap soal kecil. Yang ketiga, ahli tipologi sering menolak adanya evolusi. Lalu timbul perubahan makromutasi. Yang keempat, pengamatan memakai 1 atau 2 contoh individu yang terlibat dari satu spesies. Yang kedua adalah konsepsi populasi. Yang pertama, spesies disusun oleh berbagai populasi yang agak berbeda. Yang kedua, memperhatikan faktor keragaman ekologi, variasi geografi, dan genetik. Yang ketiga, mengumpulkan contoh spesimen sebanyak-banyaknya dari setiap daerah geografis yang termasuk daerah distribusi atau suatu spesies. Konsepsi tipe masih banyak karena digunakan dapat memperoleh gambaran terlebih dahulu dalam kategori mana individu tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistematika klasifikasinya. Berdasarkan penjelasan taksonomi dan sistematika ikan, di mana terdapat tugas pokok ahli taksonomi, yaitu yang pertama identifikasi, di mana ini meningkatkan tingkatan analisa, dan yang kedua klasifikasi, yaitu tingkatan sintesa, dan yang terakhir mempelajari pembentukan spesies dan faktor evolusi. Tata nama. Pemberian nama hewan ditulis dalam bahasa Latin secara binomial atau 2 kata, atau trinomial atau 3 kata. Tata nama diatur oleh Komisi International Commission on Zoological Nomenclature tahun 1901. Pada umumnya ada 3 macam penamaan yang sering digunakan, yaitu nama Latin, nama umum, dan nama daerah. Nama Latin. Nama ilmiah ditulis dalam bahasa Latin dan dilengkapi dengan nama autor. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua ditunjukkan untuk nama spesies. Contoh, Clarias batatus.
Pada perkembangannya, ada yang menerapkan trinomial atau 3 kata dengan ketiga kata tersebut menunjukkan subspesies. Contoh, Cyprinus carpio flapinis. Pada bagian belakang genus sering ditulis SP atau SPP karena nama spesiesnya belum diketahui secara tepat. Untuk nama umum dan daerah, nama umum untuk ikan di setiap negara berbeda-beda. Contohnya ikan mas di Indonesia dan common carp di Inggris. Nama daerah untuk ikan di setiap negara sangat bervariasi dan bergantung pada bandingan nama daerah. Contohnya tombro, karper itu penyebutan di Jawa, kancra, cingke di Sunda, ameh di Padang. Cukup sekian pembahasan dari kami kelompok 1 mengenai materi sistematika dan taksonomi ikan. Jika ada yang ditanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.